Selamat siang, Pak. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen operasional yang ada pada bab 3, yaitu tentang manajemen proyek. Sebelum masuk ke metode pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Avelino Ari Alexandi, dengan NPM 20 40 40 10 91, lokal A1 manajemen. Kerangka bab pada bagian kali ini, yang pertama yaitu arti penting manajemen proyek, perencanaan proyek, penentuan jadwal proyek, pengendalian proyek, teknik manajemen proyek, PRT dan CPM, menentukan jadwal proyek, variabilitas dalam waktu aktivitas. Arti penting manajemen proyek. Ketika Bechtel, subjek dari pembukaan profil perusahaan global, memulai sebuah proyek, mereka dengan cepat harus memobilisasi sumber daya manusia yang substansial, seringkali berisikan pekerja manual profesional dalam konstruksi, tukang masak, personel medis, dan bahkan tenaga keamanan. Tim manajemen proyeknya mengembangkan sebuah rantai pasokan untuk mengakses bahan material untuk membangun segala sesuatu dari pelabuhan hingga jembatan, bendungan, dan monorel. Bechtel hanya sebuah contoh dari sebuah perusahaan yang menghadapi fenomena modern, proyek yang semakin rumit dan siklus hidup produk atau jasa yang semakin pendek. Perubahan ini berasal dari kesadaran akan nilai strategis dari persaingan berbasis waktu dan sebuah mandat kualitas untuk peningkatan yang berkelanjutan. Masing-masing dari pengenalan produk jasa merupakan sebuah peristiwa yang unik sebuah proyek. Selain itu, proyek-proyek merupakan sebuah bagian yang umum dari kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat merencanakan sebuah pernikahan atau sebuah kejutan pesta ulang tahun, pemodelan ulang sebuah rumah, atau penyiapan sebuah proyek kelas selama 1 semester. Nah, pada penjelasan kali ini, apa itu arti penting manajemen proyek? Seperti umum halnya, proyek itu ada berbagai jenis. Ada yang proyek bangunan, proyek kerjasama, maupun proyek lainnya. Dari sisi ini kita bisa belajar bahwa proyek ini sangat penting bagi suatu manajemen atau suatu perusahaan yang akan menjalankan proyek. Mengapa demikian? Karena dengan proyek ini sebuah manajemen atau sebuah perusahaan bisa mewujudkan atau mencapai apa hasil yang diinginkan dalam perusahaan proyek itu. Perencanaan proyek. Proyek bisa digambarkan sebagai serangkaian tugas terkait yang ditujukan terhadap sebuah hasil utama. Dalam beberapa perusahaan, sebuah pengorganisasian project organization dikembangkan untuk memastikan program yang ada saat ini tetap berlangsung dengan lancar dengan basis harian untuk sementara proyek baru selesai dengan berhasil. Untuk perusahaan-perusahaan yang dengan berbagai proyek besar seperti sebuah perusahaan konstruksi, sebuah pengorganisasian proyek merupakan sebuah cara yang efektif melalui penugasan seorang sumber daya fisik yang diperlukan. Hal ini merupakan sebuah struktur organisasi yang temporer yang didesain untuk mencapai hasil dengan menggunakan pakar dari seluruh perusahaan. Pengorganisasian proyek mungkin dapat berguna ketika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan tenaga waktu. Yang kedua, pekerjaan bersifat unik atau tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Yang ketiga, pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait yang memerlukan kemampuan khusus. Lalu yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi. 5. Proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Sebelum kita memulai atau melaksanakan sebuah proyek, ada baiknya kita merencanakan sesuatu. Misalnya, apa yang harus kita lakukan di dalam proyek itu, siapa saja yang terlibat dalam proyek itu, dan bagaimana cara kerja proyek itu. Tapi sebelumnya ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam sebuah perencanaan proyek. Yang pertama itu
Tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan tenaga waktu. Maksudnya di sini pengerjaan proyek itu mempunyai tujuan yang seperti apa. Contoh dalam pembangunan proyek sebuah bangunan bank. Nah, di sini karena ada kendalanya antar transaksi jual beli pada sebuah perkotaan atau sebuah kota begitu. Jadi dibangunlah sebuah bank untuk melancarkan atau memudahkan orang dalam melaksanakan transaksi jual beli. Terus tenaga waktu. Tenaga waktu di sini maksudnya seseorang bisa memanfaatkan waktu itu dengan mudah atau disiplin. Lalu yang kedua, pekerjaan bersifat unik atau tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Ketiga, pekerjaan berisikan tugas-tugas yang rumit, yang saling terkait, yang memerlukan kemampuan khusus. Maksudnya di sini, yang mengerjakan proyek ini bukanlah orang yang asal atau orang yang sembrono. Mereka mempunyai kemampuan khusus dalam bidang penanganan proyek. Jadi bukan asal-asalan dalam mengerjakan proyek. Lalu yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi. Maksudnya di sini mempunyai sebuah kontrak, tapi tidak terpaku pada kontrak itu. Mereka saling terkait dengan sebuah organisasi. Lalu yang terakhir, proyek mempersingkat ini di antara organisasi. Materi berikutnya, penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Pada tahapan ini, manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Manajer juga akan merencanakan jadwal yang berbeda bagi kebutuhan akan personel berdasarkan pada jenis kemampuan. Manajemen teknik atau menuangkan beton misalkan, dan kebutuhan akan bahan material. Salah satu pendekatan penentuan jadwal yang populer adalah grafik Gantt. Grafik Gantt atau Gantt chart merupakan cara yang murah dalam membantu manajer memastikan bahwa satu aktivitas direncanakan, dua urutan kinerja didokumentasikan, lalu yang ketiga waktu aktivitas diestimasi dan dicatat, dan keempat waktu proyek dan keseluruhan dikembangkan. Grafik Gantt mudah untuk dipahami. Batang horizontal digambar untuk masing-masing aktivitas proyek sepanjang periode waktu. Ilustrasi dari sebuah layanan rutin dari sebuah pesawat penumpang jet Delta sepanjang persinggahan selama 40 menit menunjukkan bahwa grafis Gantt juga bisa digunakan untuk penentuan jadwal operasi yang bersifat repetisi. Dalam kasus ini, grafik tersebut membantu menunjukkan potensi penundaan. Pada materi berikutnya tadi, perencanaan proyek terus. Ada kalanya dalam perencanaan proyek itu kita harus menentukan sebuah jadwal kapan akan direncanakan sebuah proyek, kapan akan dimulai, terus kapan akan berakhir sebuah proyek. Dalam pendekatan penentuan jadwal yang populer, salah satu pelopor yaitu grafik Gantt merupakan cara yang murah dalam membantu manajer. Dia memastikan bahwa ada poin-poin yang bisa dilakukan dalam sebuah penentuan jadwal proyek. Yang pertama, aktivitas direncanakan. Maksudnya di sini aktivitas direncanakan, sebuah penentuan proyek itu pasti akan direncanakan dengan sangat matang sebelum dimulai. Lalu yang kedua, urutan kinerja didokumentasikan. Pendokumentasian ini maksudnya di sini mereka harus melalui cara yang bersifat reguler. Contohnya mengadakan sebuah rapat, terus berunding, lalu hasil dari perundingan itu didokumentasikan. Terus waktu aktivitas